Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Razuq Nabid, nomor hadir 27 kelas A. Saat ini saya adalah mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan mencoba menjabarkan dan menjelaskan mulai dari penyusunan kuesioner, lalu ada operasional konsep sampai dengan uji validitas dan reliabilitas penelitian kelompok kami yang berjudul Pengaruh Komunikasi Keluarga terhadap Pembentukan Karakter Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Sebelum kita membuat kuesioner, langkah baik kita membuat operasional konsep terlebih dahulu agar nantinya butir-butir pertanyaan yang kita buat atau kita lampirkan dalam kuesioner itu dapat sesuai dengan dimensi dan konsep penelitian kita. Operasional sendiri dilakukan dengan melihat dimensi perilaku mulai dari segi ataupun properti yang dilambangkan dengan konsep yang kemudian diterjemahkan atau diturunkan ke dalam elemen-elemen yang dapat diamati dan diukur untuk mengembangkan indeks pengukuran konsep. Lalu selanjutnya bisa kita lihat itu ada operasional konsep dari penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini punya dua variabel, yaitu variabel X-nya yaitu komunikasi keluarga yang dapat didefinisi konseptualnya dapat diartikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam keluarga, yaitu bagaimana cara antar sesama anggota keluarga saling berhubungan. Dalam variabel X ini juga terhadap ada dua dimensi, yaitu yang pertama peran keluarga dan kedua teknik komunikasi. Peran keluarga dapat diturunkan ke dalam indikator yang pertama keteladanan, pembiasaan, nasihat, hukuman, pemberian motivasi, semangat dan kasih sayang, dan pengawasan. Lalu untuk dimensi yang kedua yaitu teknik komunikasi dapat diturunkan ke dalam indikator yang pertama bercerita, mendengarkan, dan berempati. Lalu selanjutnya ada variabel Y-nya yaitu karakter yang dapat diartikan sebagai nilai atau konsep kebaikan yang diterapkan dalam perilaku. Lalu ada tiga dimensinya. Yang pertama nilai religius, lalu diturunkan ke dalam indikator penanaman nilai ketuhanan dan agama. Lalu ada amanah. Lalu dimensi yang kedua ada nilai sosial yang diturunkan ke dalam indikator tanggung jawab dan juga toleransi. Lalu juga ada kepedulian sosial. Lalu dimensi yang ketiga ada nilai diri, yaitu berupa indikatornya kehormatan dan santun, kepemimpinan, percaya diri, dan kerendahan hati. Setelah melihat dari operasional konsep tadi, maka kita dapat turunkan ke dalam butir-butir pertanyaan. Ya, seperti kita lihat, untuk variabel X-nya sendiri, komunikasi keluarga, kami mempunyai 10 butir pertanyaan, seperti apakah orang tua sering bercerita kepada Anda, apakah orang tua selalu mendengarkan ketika Anda sedang bercerita, dan selanjutnya. Lalu untuk butir pertanyaan variabel Y, yaitu karakter, yang pertama mulai dari apakah nilai ketuhanan dan agama tertanam pada diri Anda, apakah nilai tanggung jawab ada pada diri Anda, sampai yang terakhir nomor 9. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan melihat kuesioner serta tes validitas dan tes reliabilitas. Untuk yang pertama, untuk menyebarkan kuesioner, kami menggunakan fitur Google Form. Seperti yang bisa dilihat, 1-4 dengan skala interval. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Lalu ada identitas diri untuk para responden. Lalu bisa kita lihat ini adalah beranda atau luaran. Lalu ketika kita mencet berikutnya, maka muncullah item atau pertanyaan dalam penelitian kali ini dengan skala 1-4. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam tes validitas dan tes reliabilitas. Sebelum masuk ke situ, kita perlu hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden. Ini saya membukanya dalam Excel agar memudahkan dalam tabulasi datanya. Lalu untuk memindahkannya kita bisa mengdrag atau mengklik semuanya, atau juga bisa dengan lebih mudah atau lebih instan dengan Ctrl A atau Ctrl Alt. Untuk mengklik semua data, kita drag ke semuanya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita membuka aplikasi SPSS. SPSS versi yang saya gunakan adalah SPSS versi 26. Lalu tinggal Ctrl paste
lalu akan muncul seperti ini. Itu dimasukkan ke dalam data view, lalu selanjutnya kita ke variable view untuk mengganti nama-nama dari setiap itemnya. Seperti bisa dilihat ada X1, X2, X3, X4 sampai seterusnya. Lalu setelah selesai kita mengganti nama variable semuanya atau per itemnya, kita bisa langsung masuk ke dalam step selanjutnya, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk yang pertama, kita akan melakukan uji validitas. Step yang dapat dilakukan yang pertama adalah mengklik semuanya, lalu kita bisa pilih dimension reduction, lalu faktor, lalu kita pilih per variable. Untuk yang pertama kita akan uji variable X terlebih dahulu, pilih X1 sampai X10 tanpa total, lalu kita pilih ke descriptive, klik initial solution, KMO, dan reproduce, terus oke. Maka muncul nilainya sebesar 0,791 untuk nilai KMO dan bullet testnya, maka dapat dinyatakan ini valid karena lebih dari 0,5. Sehingga pertanyaan dalam untuk variable X dapat dinyatakan valid. Lalu selanjutnya kita bisa langsung masuk ke dalam step yang kedua, yaitu sama validitas, tapi kali ini akan menguji validitas variable Y. Kita keluarkan dulu variable X-nya, lalu kita pilih Y1 sampai dengan Y9 tanpa total. Kita input. Untuk deskriptifnya masih sama seperti yang tadi, lalu pencet OK. Maka muncul hasilnya yaitu 0,739 yang mengatakan hasil valid juga karena lebih dari 0,5. Kita masuk ke uji reliabilitas, kita mencet analyze, lalu ke scale, lalu kita mencet reliability analysis. Kita akan menguji variable X terlebih dahulu. Kita pilih X1 sampai X10 tanpa total. Kita masukkan ke items, lalu mencet statistik. Lalu ini bisa klik sesuai dengan keinginan yang apa kita ingin tampilkan di output nanti. Saya pilih scale, if, item, delete, means, dan variance. Lalu selanjutnya kita continue, lalu OK. Maka muncul reliability statistiknya, hasilnya yang dapat kita lihat 0,885. Itu dapat dikatakan reliable karena lebih dari 0,6. Lalu selanjutnya kita bisa masuk ke yang kedua, yaitu reliability test untuk variable Y-nya. Kita keluarkan dulu variable X-nya, lalu kita input variable Y1 sampai dengan Y9. Statistiknya masih sama seperti yang tadi untuk variable X-nya. Lalu pencet OK, maka muncul hasilnya, yaitu dalam reliability statistiknya nilai sebesar 0,874. Untuk nilai kernel batch alpha-nya dapat dinyatakan reliable karena lebih dari 0,6. Sehingga untuk baik variable X dan Y untuk uji validitas dan reliabilitasnya dapat dinyatakan valid dan reliable. Sekian video penjelasan dan penjabaran pembuatan kuesioner, lalu operasional konsep, serta uji validitas dan reliabilitas yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lalu setelah selesai kita mengganti nama variabel semuanya atau per itemnya, kita bisa langsung masuk ke dalam step selanjutnya, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk yang pertama, kita akan melakukan uji validitas. Step yang dapat dilakukan yang pertama adalah mengklik semuanya, lalu kita bisa pilih dimension reduction, lalu faktor, lalu kita pilih per variable. Untuk yang pertama kita akan uji variable x terlebih dahulu, pilih x1 sampai x10 tanpa total, lalu kita pilih ke deskriptif, klik initial solution, KMO, dan reproduce, terus oke. Maka muncul nilainya sebesar 0,791 untuk nilai KMO dan ballet testnya, maka dapat dinyatakan ini valid karena lebih dari 0,5. Sehingga pertanyaan dalam untuk variable x dapat dinyatakan valid. Lalu selanjutnya kita bisa langsung masuk ke dalam step yang kedua, yaitu sama validitas, tapi kali ini akan menguji validitas variable y. Kita keluarkan dulu variable x-nya, lalu kita pilih y1 sampai dengan y9 tanpa total. Kita input. Untuk deskriptifnya masih sama seperti yang tadi, lalu pencet OK. Maka muncul hasilnya yaitu 0,739 yang mengatakan hasil valid juga karena lebih dari 0,5. Kita masuk ke uji reliabilitas, kita mencet analyze, lalu ke scale, lalu kita mencet reliability analysis. Kita akan menguji variable x terlebih dahulu. Kita pilih x1 sampai x10 tanpa total. Kita masukkan ke items, lalu mencet statistik. Lalu ini bisa klik sesuai dengan keinginan yang apa kita ingin tampilkan di output nanti. Saya pilih scale if item delete, means, dan variance. Lalu selanjutnya kita continue, lalu oke. Maka muncul reliability statistiknya, hasilnya yang dapat kita lihat 0,885. Itu dapat dikatakan reliable karena lebih dari 0,6. Lalu selanjutnya kita bisa masuk ke yang kedua, yaitu reliability test untuk variable y-nya. Kita keluarkan dulu variable x-nya, lalu kita input variable y1 sampai dengan y9. Statistiknya masih sama seperti yang tadi untuk variable x-nya. Lalu pencet OK, maka muncul hasilnya yaitu dalam reliability statistiknya nilai sebesar 0,874. Untuk nilai kernel batch alpha-nya dapat dinyatakan reliable karena lebih dari 0,6. Sehingga untuk baik variable x dan y untuk uji validitas dan reliabilitasnya dapat dinyatakan valid dan reliable.